Dan pemirsa, DPR serta pemerintah akan melanjutkan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang TNI Polri. Presiden Joko Widodo diketahui telah mengirimkan surat presiden ke DPR di Senayan untuk mulai membahas rencana perubahan Undang-Undang TNI Polri. Perubahan aturan itu dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang di kepolisian dan membuka jalan bagi militer untuk kembali ke urusan-urusan sipil. Nah, untuk membahas hal ini, sudah tergabung melalui sambungan Zoom, Bang Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Ngabalin. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mas Arief Maulana, Wakil Ketua Bidang Advokasi LBHI. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Arief. Waalaikumsalam, selamat malam. Mas Arief dan Bang Bang Ngabalin, semoga sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung di dialog pada malam hari ini. Saya ke Mas Arief dulu nih, Mas Arief. Urgensinya untuk revisi Undang-Undang TNI Polri ini apa nih Mas Arief sebenarnya? Ya, saya pikir itu harus menjadi pertanyaan besar ya buat DPR RI ya, dan juga pemerintah. Apa urgensi kemudian merevisi Undang-Undang Polri khususnya dan juga TNI di ujung ya periode pemerintahan Bapak Jokowi dan juga di ujung periode para anggota DPR RI. Seharusnya hal-hal yang sifatnya strategis itu tidak dibahas oleh pemerintahan yang sudah mau selesai gitu ya. Sebaiknya memang dilanjutkan ya, dan itu dibahas oleh DPR atau pemerintahan yang baru. Karena Undang-Undang Polri ini, Undang-Undang TNI ini sangat strategis. Kita tahu semangat reformasi ya, 98 memisahkan Polri dan TNI, dulunya ABRI, itu supaya tidak ada dui fungsi. Mereka berpolitik. Nah, itu supaya tidak ada, dan harapannya menjadi TNI dan Polri yang profesional, ya, yang humanis, begitu ya. Khususnya untuk Polri ini, menjadi Polri yang benar-benar bisa melindungi, mengayomi masyarakat. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, berkaitan dengan Undang-Undang Polri ini, mestinya semangatnya semangat perbaikan ya untuk kepolisian Republik Indonesia. Kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan ada kasus Kanjuruhan di mana 130 orang, 5 orang terbunuh karena gas air mata. Ada peristiwa Rempang, ada Wadas, ada Seruyan, ada extrajudicial killing di sana. Kemudian ada kasus Peggy di Cirebon, ada kasus Afif di Sumbar. Banyak praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan yang itu menunjukkan bahwa kepolisian ini membutuhkan kontrol, kepolisian ini membutuhkan check and balances ya terkait dengan kewenangannya, agar kewenangannya itu bisa kemudian dilaksanakan untuk mengayomi, melindungi masyarakat, bukan sebaliknya melakukan praktek-praktek salah tangkap, penyiksaan, dan itu berbahaya. Dan saya pikir akan baik kalau kemudian mendahulukan rancangan KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang ini sangat diperlukan karena Bang Muhtar tahu ya, KUHP sudah akan berlaku ya, yang sudah disahkan oleh DPR dan juga pemerintah 2026, dan ini sangat urgent untuk dibahas KUHP terlebih dahulu, karena di sanalah nantinya sinergi, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan kemudian pemasyarakatan itu bisa kemudian diatur sedemikian rupa sehingga bisa memastikan keadilan bagi masyarakat. Nah, ini yang kemudian diperlukan. Baik. Ya, kalau kita melihat RUU Polri sekarang, yang terjadi justru adalah penambahan kewenangan yang begitu luar biasa. Polisian bisa melakukan penyadapan tanpa pengawasan. Kepolisian bisa mengelola ruang cyber yang dimana harusnya kemudian itu ada pengawasan yang ketat gitu ya, dan menghindarkan dari kemudian praktek penyalahgunaan dan juga pelanggaran terhadap hak privasi, kemerdekaan berpendapat, berekspresi, kebebasan sipil ya, tapi kemudian justru ditambah. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa evaluasinya kepada kepolisian dengan praktek-praktek yang terjadi hari-hari ini, salah tangkap, kriminalisasi, penyiksaan, penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam mengamankan demokrasi, demonstrasi begitu ya. Tapi kemudian yang terjadi justru di RUU Polri-nya tidak ada pengaturan mengenai bagaimana mengontrol kewenangan kepolisian yang begitu besar gitu ya. Tapi justru malah menambah
banyak kewenangan-kewenangan baru yang itu tumpang tindih dengan KPK, tumpang tindih dengan PPATK, kemudian dengan BAIS, ya BIN, bahkan dengan Kemenkumham dan lain sebagainya. Ya, ini jadi pertanyaan. Termasuk juga kenapa yang mengusulkan DPR, bukan pemerintah, padahal polisi ini dalam posisinya sebagai bagian dari eksekutif dan sangat berhubungan dengan kementerian dan lembaga yang lain, misalkan dalam tata kelola PPNS begitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan besar dan saya pikir harusnya ditunda ya. Bahkan kita mengatakan menolak RUU ini kemudian dibahas di DPR dan juga disetujui oleh Presiden melalui Surpres. Saya kira ini tidak pas begitu ya. Baik, dinilai ada kewenangan yang semakin besar luar biasa dan urgensinya dipertanyakan. Bang Ali Muhtar Ngabalin, tanggapannya. Iya, terima kasih Rif dan teman-teman semua. Kan kita tahu dari penjelasan pimpinan parlemen, Bapak Dasko, Wakil Ketua DPR, bahwa revisi undang-undang ini adalah hak usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bukan baru kemarin. Sebetulnya kan 2 tahun lebih yang lalu, cuma karena terkendala dengan COVID. Artinya apa? Artinya bahwa rencana revisi ini kan terbuka, kemudian kalau Presiden membuat surat Presiden untuk mengabarkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disetujui pembahasannya, artinya itu bahwa ruang publik terbuka, dengar pendapat, diskusi, atas nama pemerintah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan telah menyampaikan press conference dan menyampaikan kepada publik terhadap ruang dan waktu yang tadi saya sebutkan untuk menjadi bagaimana membahas ini dengan baik terkait dengan poin-poin termasuk apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arief. Saya ingin mengatakan bahwa banyak hal yang memang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hari ini kita bicara tentang media sosial, kita bicara tentang media mainstream. Kalau di Sindo mungkin oke, kita tahu siapa yang membuat berita, siapa yang mengabarkan, siapa yang ini. Ada kode etik, code of conduct bagi seorang wartawan dalam menyiarkan sebuah berita dan informasi. Tapi hari ini kita tidak menemukan itu ketika undang-undang ini dibahas tahun 2022, ditetapkan 2002, Undang-Undang Polri ya, nanti sebentar kita lihat Undang-Undang TNI juga. Ya. Kami itu DPR 2004 loh, kita belum tahu yang namanya dunia digitalisasi, kita belum tahu yang namanya TikTok, kita belum tahu yang namanya Instagram, kita belum tahu yang namanya Twitter, X, dan lain-lain. Hari ini, Rit, orang itu dihujat, dicaci maki, dicederai. Suka-sukanya orang saling menyadap dengan segala macam kewenangan yang dilakukan. Saya kasih contoh kemarin persidangan Karaeng, Syahrul Yassin Limpo tentang kasusnya. Belum diputuskan oleh mahkamah. Keluarganya, anaknya, cucunya sudah babak belur. Trial by the press. Orang dihujat, dicaci maki di sana. Siapa yang punya kewenangan untuk bisa mengembalikan kehormatan dirinya sebelum diputuskan, dia sudah dibantai habis oleh media. Itu yang terjadi sekarang. Yang sekarang terjadi. Kalau kita bicara tentang Intelkam dan kemudian kewenangan penyadapan, polisi tidak punya kewenangan dalam undang-undang itu untuk mengantisipasi kemajuan teknologi yang begini dahsyat. Saya setuju beberapa poin tadi disampaikan oleh Arief, itu benar. Untuk apa? Untuk melakukan secara evaluasi besar-besaran secara internal. Momentumnya bagi masyarakat sipil, momentumnya bagi Arief dan kawan-kawan, momentumnya bagi masyarakat, ruang terbuka. Untuk mari kita lihat secara internal tentang posisi polisi Republik Indonesia, institusi negara, manusia-manusia terbaik harusnya ada di sana. Dan insya Allah mereka adalah orang-orang terbaik. Karena itulah kita punya kewenangan dari usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pemerintah membuka diri selebar-lebarnya. Bersama-sama dengan masyarakat sipil, dengan semua NGO. Mari kita lihat pasal per pasal mana yang hendak dan akan dilakukan revisi. Kenapa?
tantangan bangsa dan negara dalam rangka kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang diulang-ulangi tadi disebutkan oleh Arief, itu menjadi penting bagi bangsa sebesar Indonesia ini. Kita tidak boleh terkungkung pada urusan-urusan yang mencelakakan kepentingan bangsa dan negara. Polisi harus hadir. Demikian halnya dengan fungsi dan kedudukan kewenangan Tentara Nasional Indonesia. Mereka-mereka yang dianggap memiliki kemampuan profesionalisme tinggi dibutuhkan oleh kementerian lembaga. Negara berkewajiban untuk membuka ruang itu selebar-lebarnya bagi anak-anak yang hebat, bagi perwira-perwira yang hebat, sepanjang dibutuhkan untuk kepentingan kementerian lembaga. Dalam posisi inilah, pemerintah dan Bapak Presiden Joko Widodo melihat sebagai sesuatu yang sangat urgen. Saya setuju dengan beberapa statement yang dikemukakan oleh pimpinan DPR, Profesor Dasko, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, Mas Arief, perkembangan zaman yang tadi disampaikan Bang Ngabalin juga menjadi salah satu pertimbangan untuk revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Apakah hal itu akhirnya merubah anggapan Mas Arief bahwa urgensi memang harus dilakukan untuk revisi Undang-Undang ini? Saya kira tidak ya. Baru saja pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang ITE, yang itu tujuannya adalah menjawab tantangan zaman. Dan di dalamnya, di dalam salah satu pasalnya mengatur kewenangan penyidikan kepolisian. Dan kami pikir itu cukup gitu ya. Terlebih ini ada perkembangan pengaturan di dalam revisi Undang-Undang ITE. Dan itu baru saja. Jadi saya kira pertanyaan mendasarnya adalah kenapa kemudian dibuat oleh DPR dan pemerintah yang 3 bulan lagi selesai? Kita punya trauma yang sangat besar ya terkait dengan praktek legislasi oleh pemerintah ya, yang mana Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Minerba, revisi Undang-Undang KPK, dan yang terbaru KUHP itu dibuat secara tergesa-gesa, terburu-buru, yang kemudian tidak transparan dan tidak membuka partisipasi bermakna. Buktinya apa? Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan oleh MK dan kemudian pemerintah menerbitkan Perpu. Undang-undang itu kebutuhan siapa? Apakah kebutuhan rakyat? Jawabannya ternyata tidak. Nah, itu kebutuhan investasi, misalkan Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, dan yang dampaknya sekarang, ya masyarakat akhirnya dimiskinkan dengan undang-undang itu. Pertanyaan besar yang sama itu di dalam review tidak termasuk baik. Terus baik, Mas Arief, tadi disampaikan Bang Ali Muhtar Ngabalin. Kita nggak bisa membuka RUU-nya, kita nggak bisa dapat naskah akademiknya, dan proses partisipasi bermakna sebagaimana mandat konstitusi itu tidak dibuka, ya tiba-tiba sudah langsung ke pembahasan. Kita punya trauma berat, masyarakat ini khawatir. Ini undang-undang ini hanya untuk legitimasi, ya kepentingan elit, bukan untuk kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat hari ini adalah adanya peradilan militer yang transparan, akuntabel, dan independen, begitu ya. Termasuk juga di TNI, di RUU Polri, kita butuh reformasi kepolisian. Mas Arief, kita kalau butuh tadi kemudian KUHP, alasannya adalah, gitu ya. Kalau tadi alasannya Mas Arief adalah bahwa revisi undang-undang ini sudah lama direncanakan, tapi terkendala dengan waktu COVID, kemudian setelah itu dibahas lagi, dan saat inilah waktu yang tepat. Bukankah itu juga menjadi salah satu? Saya pikir ketika menyusun peraturan perundang-undangan, ada undang-undang yang mengatur itu. Aturan mainnya jelas, ya. Prinsip di dalam konstitusi harus sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Harus masuk prolegnas, tapi ini nggak masuk. Yang masuk prolegnas itu RUU KUHP, yang itu juga akan mengatur kepolisian. Makanya itu yang harus didahulukan. Ini belum ada perencanaan dan penyusunan yang terbuka, tiba-tiba sudah langsung masuk pembahasan di DPR. Baik. Diberikan surprise pula. Dan yang aneh adalah Polri ini banyak bekerja sama bersinergi dalam kerangka eksekutif ya, pemerintah. Tetapi yang mengusulkan DPR. Ini jadi pertanyaan besar. Sebetulnya ini untuk apa? Apakah kepentingan masyarakat atau kepentingan elit begitu ya? Kalau saya melihat lah kepentingan masyarakatnya justru tidak terlihat. Karena kebutuhan masyarakat hari ini adalah bagaimana memastikan polisi bekerja secara transparan, akuntabel, benar ya, sehingga memastikan mereka bisa secara humanis bekerja dan memberikan pelindungan, pengayoman kepada masyarakat. Coba kita... Jangan sampai kemudian ditambah
kewenangannya, tapi masyarakat justru menjadi korban seperti Baik, Mas yang Arief. hari ini terjadi di Langsung banyak saja kita kasus. dengarkan Ya, penjelasan di dari Bang Ali Kanjuruhan, Muchtar di Ngabalin, Mas Arief. Cirebon, dan lain sebagainya. Baik, Bang Ali Muchtar Ngabalin, bagaimana Bang Ya, dianggap tergesa-gesa? tidak ada satu pemerintahan di dunia manapun atau satu negara dalam membuat regulasi atau melakukan revisi terhadap undang-undang regulasi itu untuk kepentingan menyengsarakan masyarakat. Itu di mana logikanya? Satu, itu poin pertama loh. Jadi Tapi kita bisa punya melihat tugas, dampak, Bang. dengar. Kita bisa belajar Ya. dari undang-undang. Baik, kita dengar. dengarkan dulu Tadi Bang Ali Muchtar Ngabalin. Arief ngomong, saya dengar Silakan, ya. Pak. Baik, kita Arief dengarkan dulu, ngomong, Pak. abang dengar baik-baik. Itu penting, kenapa? Karena kita orang-orang yang belajar, yang sekolah, yang punya experience terhadap masalah melakukan litigasi, mitigasi terhadap kepentingan-kepentingan publik. Public space-nya kita buat. Ini kita punya tanggung jawab untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalaulah undang-undang ini dibuat untuk menyengsarakan masyarakat, bagaimana mungkin sudah sampai sekian puluh 7 tahun ini Indonesia ini merdeka, kemudian polisi itu begitu rusak. Please, mari kita lihat ini secara terbuka dengan baik bahwa polisi, tentara adalah institusi negara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah representasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Kalau Presiden mengeluarkan surat Presiden kemudian menyetujui untuk pembahasan itu, ini adalah sesuatu peluang terpenting bagi kawan-kawan untuk juga melihat dan melakukan reformasi, memperbaiki, mengevaluasi institusi negara ini. Dalam posisi inilah yang saya ingin mengatakan, saya ingin mengulangi satu pesan penting, yakni adalah pengamanan cyber. Itu salah satu yang akan dibicarakan dan direvisi. Siapa orang yang punya kewenangan melakukan kontrol atau pengamanan ketertiban keamanan masyarakat, Kamtibmas, itu juga menyangkut dengan masalah cyber, menyangkut dengan digitalisasi. Saya ulangi kalimatku, orang dihujat, orang dicaci maki, orang dicederai dengan suka hatinya, seperti tidak ada aturan di Republik ini. Kita mendesak polisi, polisi tidak punya kewenangan, tidak ada undang-undang yang memerintahkan polisi. Revisi undang-undang ini menjadi sangat amat penting bagi kepentingan bangsa dan negara, bagi kepentingan masyarakat, bagi setiap orang yang dicederai, dirugikan nama baiknya, dicederai keluarganya, dan segala macam yang dilakukan di media sosial. Hari ini menjadi sangat amat penting. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebagai orang yang pernah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya tahu proses-proses kenapa sehingga DPR juga bisa mengkonsentrasikan ini menjadi pembahasan. Tidak mungkin juga ini dibahas kemudian suka serta-merta kemudian tidak ada aturan atau payung yang mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membahasnya. Karena itu sebagai orang-orang pintar di Republik ini, Mas Arief, mari kita lihat secara terbuka dengan baik, kemudian berbenah hati, pikiran dengan perasaan. Pemerintah membuka ruang dan waktu yang sangat panjang dengan jadwal yang ditetapkan agar bersama-sama dengan masyarakat sipil, dengan siapa saja orang yang punya pikiran dan pandangan, mari kita lihat untuk bisa memperbaiki revisi undang-undang ini juga secara internal kepada TNI maupun dengan kepolisian negara. Itu pikiran positif yang harus kita bangkitkan terus-menerus untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini di masa yang akan datang. Baik, demikian, Mas Arief, pemikiran positif yang harus dibangun Mas Arief, termasuk polisi, tentara adalah institusi negara, Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil rakyat, dan untuk melihat perbaikan dan reformasi seperti yang disampaikan Bang Ali Muchtar Ngabalin itu adalah revisi Undang-Undang TNI Polri, Mas Arief. Ya, saya sepakat ya bahwa kepolisian dan juga TNI itu harus kemudian dibenahi, diperbaiki, dan itu semangat reformasi 98 supaya kepolisian menjadi kepolisian yang humanis, profesional ya, dan TNI juga menjadi TNI yang profesional. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya perlu revisi undang-undang dengan hati-hati, serius ya, dan melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan partisipasi semua pihak. Jangan sampai kemudian yang terjadi justru malah niatnya baik, memperbaiki institusi, tapi ternyata
Faktanya yang terjadi sebaliknya, dan itu yang kita lihat dari Bang, mohon Bang, saya yang bicara. Siap Bang. Baik, terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Nanti kita berbincang lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali kita terputus. Mas Arief, bisa dilanjutkan. Tadi saya ambil garis bawah yang Anda sampaikan terakhir. Mengapa Anda menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang TNI Polri harus serius? Apakah itu artinya yang sekarang ini tidak serius, Mas Arief? Iya, saya melihat begitu, ya. Tidak serius dalam memastikan partisipasi bermakna publik, ya. Kemudian melihat secara hati-hati pasal demi pasal, ya. Kami tidak melihat itu. Yang terjadi justru lagi-lagi praktek legislasi yang arogan, begitu ya. Tidak transparan, terburu-buru, dan kemudian tidak melibatkan partisipasi bermakna publik. Makanya tadi saya katakan tiba-tiba sudah langsung di DPR dalam tahapan pembahasan. Padahal mestinya mulai dari penyusunan, perencanaan bahkan, kemudian penyusunan, draft, naskah akademik, itu juga sudah melibatkan publik, termasuk kementerian dan lembaga. Karena kita melihat draft yang ada ini justru mengakibatkan tumpang tindih kewenangan. Misalkan fungsi intelijen, ya, sudah ada BAIS, sudah ada kemudian BIN, ya, BSSN begitu. Tapi kemudian juga diatur lagi di dalam RUU Kepolisian terkait dengan Undang-Undang ITE yang baru. Ini sebetulnya sudah mengatur kekhawatiran Bang Abalin tadi ya, soal bagaimana orang kemudian bisa dicemarkan nama baiknya misalkan ya, dan lain sebagainya, dihina begitu ya di media sosial begitu. Itu sudah tercover di dalam Undang-Undang ITE. Nah, justru yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasib keluarga korban Kanjuruhan, ya? Bagaimana nasib keluarga korban Rempak? Bagaimana nasib keluarga Afif Maulana di Sumbar? Bagaimana nasib Peggy di Cirebon dan kasus-kasus salah tangkap, penyiksaan, penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian, yang mana mereka melapor, mengadu terkait dengan problem itu di Kompolnas, mengadu di Propam atau internal kepolisian, tapi kemudian tidak ada keadilan yang mereka dapatkan. Artinya yang ingin Mas Arief sampaikan bahwa apa yang dilakukan di dalam revisi Undang-Undang Polri dalam hal ini, itu tidak mengevaluasi kritikan-kritikan fakta-fakta yang terjadi belakangan, termasuk salah satunya kasus Peggy ini ya? Betul, jadi yang terjadi adalah ini tidak menjawab kebutuhan evaluasi terhadap institusi kepolisian, baik dari sisi kewenangan, ya maupun juga struktur kelembagaannya sendiri. Jadi saya pikir ini berangkat dari mana kok malah justru yang terjadi menambah banyak sekali kewenangan, tapi kemudian tidak ada aturan terkait dengan mekanisme kontrol supaya polisi ini memiliki check and balances, memiliki lembaga pengawas sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, profesional, dan juga humanis gitu loh. Kan jadi pertanyaan besar. Kenapa justru malah hanya menambah kewenangan tapi tidak menambah kontrol? Kita tahu Kompolnas tidak efektif begitu ya, memberikan pengawasan karena memang kewenangannya terbatas begitu. Baik. Nah, ini bagaimana? Kan jadi justru pertanyaan. Kemudian banyak tumpang tindih kewenangan yang saya kira ini kalau kemudian tergesa-gesa, terburu-buru, yang terjadi adalah justru malah menambah persoalan baru. Makanya kami tegas katakan Surpres harusnya dicabut ya. Proses pembahasan harusnya dihentikan jika Presiden ya Joko Widodo serius membenahi kepolisian, dan pesannya kepada Kemenko Polhukam kemarin ketika ada diskusi publik, beliau menyatakan kita harus hati-hati ya dalam proses ya revisi Undang-Undang TNI Polri ini. Jadi justru malah sebaiknya ini dibahas di periode pemerintahan DPR ke depan, sehingga kita bisa secara komprehensif membahas dan segala masukan, catatan terkait kebutuhan pembenahan Polri, reformasi kepolisian, termasuk TNI, itu bisa dilakukan secara baik ya, tidak terburu-buru, transparan, akuntabel, dan tentunya memastikan partisipasi bermakna sebagaimana prinsip demokrasi ya dan konstitusi itu dijalankan. Jangan sampai seperti Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja. Kita sangat khawatir, kita trauma dengan praktek-praktek legislasi arogan yang terjadi dan kemarin dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo dan juga DPR. Mas Arief Maulana, kita garis bawahi bahwa semoga saja
institusi Polri, TNI kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan kita akan pantau seperti apa nanti revisi Undang-Undang Polri TNI ini. Kami akan undang Anda kembali untuk mendiskusikannya. Terima kasih Mas Arief Maulana, Wakil Ketua Bidang Advokasi LBHI.